Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu anak-anak Ibu, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita membaca surat pendek. Anak-anak Ibu hafal tidak surat pendek surah Al-Ikhlas? Hafal, Bu. Kita mulai ya. Tahu, Bu. Bismillah. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak Ibu sudah pintar ya membaca surat-surat pendek. Baiklah, apa kabar anak-anak Ibu? Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah baik, Bu. Hadir Sepertinya semua anak-anak Ibu. Sepertinya hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini adalah sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nah, di sini Ibu memiliki kisah perilaku jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong didengarkan dan diamati ya, anak-anak Ibu. Baik, Bu. Saya pernah membeli sesuatu dari Rasulullah sebelum ia diangkat menjadi Rasul. Saya masih ada sesuatu pembayaran yang tertinggal baginya. Saya berjanji akan membawanya kepada beliau di tempatnya. Kemudian saya lupa dan baru ingat 3 hari setelahnya. Kemudian saya datangi lagi dan ternyata beliau masih di tempatnya. Nah, hal ini tentu menyusahkan Rasulullah sendiri. Tetapi beliau tetap menunggu di tempatnya sesuai yang dijanjikan. Beliau tidak mengingkari dan tetap jujur pada janji yang telah dibuat. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu jujur? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya. Baik, jujur adalah sifat atau perilaku yang terpuji yang harus ditanamkan pada diri setiap orang sejak kecil, agar tidak menjadi orang yang suka berbohong ataupun suka mengingkari janji. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur, jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru dan semua orang. Nah, Ibu juga memiliki contoh keuntungan kalau kita bersikap jujur. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, pikiran lebih tenang. Yang keempat, disayang Tuhan. Dan yang kelima, disenangi orang tua dan guru. Serta
Yang keenam, lebih percaya diri. Sampai di sini mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Bu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Baik. Ada, Bu. Berikutnya, Ibu memiliki contoh cerita keuntungan kalau kita bersikap jujur. Nah, dengarkan ya. Hari ini ada ulangan matematika. Semalam, Adi tidak bisa belajar karena harus menjaga ibu yang sedang sakit. Adi hanya sempat membaca sedikit rumus yang akan dipakai. Ulangan nanti. Adi gelisah. Apakah ia harus membuat contekan atau mengerjakan apa adanya? Akhirnya Adi memutuskan untuk mengerjakan apa adanya. Adi pun hanya mendapat nilai 40. Pak guru bertanya, kenapa Adit mendapat nilai jelek? Adi berkata bahwa ia semalam tidak belajar karena ibunya sedang sakit. Pak guru memaafkan Adi atas kejujurannya dan memberikan Adi tugas untuk memperbaiki nilainya. Nah, sampai di sini apa yang dapat anak-anak Ibu dapatkan? Kita harus berkata jujur, Bu. Iya, bagus. Karena sikap jujur adalah sikap yang terpuji. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan bernyanyi lagu Aku Anak Jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Ada yang pernah mendengar lagu ini? Ya, sudah pernah dengar, Bu. Sudah atau belum anak-anak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, kalau belum, Ibu contohkan ya. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Sampai sini sudah tahu lagunya? Sudah, Bu. Bu. Kita coba ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Bisa? Bisa, Bu. Gimana kalau kita coba satu kali lagi? Boleh? Boleh, Bu. Baik. 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali anak-anak Ibu sudah bisa bernyanyi, sudah aktif. Ibu sangat bersyukur sekali. Baiklah, selanjutnya kita amati terlebih dahulu kegiatan ini. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan kejujuran. Amatilah. Silakan diamati terlebih dahulu anak-anak Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, gambar 1.1 itu menandakan siswa-siswa sedang bermain. Gambar 1.2 itu siswa menemukan uang.
Gambar 1.4, siswa memberikan uang tersebut kepada guru. Yang keempat, guru mengembalikan uang tersebut ke pemiliknya. Nah, dapat disimpulkan, siswa-siswa yang sedang bermain menemukan uang di halaman sekolah. Penemuan uang tersebut dilaporkan kepada guru. Kemudian, guru mengumumkan siapa yang merasa kehilangan uang. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Jadi Mengerti, sudah Bu. tahu ya kegiatan pada gambar tersebut. Selanjutnya, Ibu minta kita mengucapkan bersama-sama, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Bisa anak-anak Ibu? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Kita mulai ya. Ya, aku Selalu Aku berkata dan berbuat jujur. selalu berkata dan berbuat jujur. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Bagus. Nah, selanjutnya kita latihan. Silakan perhatikan, ayo kerjakan. Di situ ada gambar anak perempuan dan anak laki-laki. Silakan amati terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah? Baiklah, Sudah, pertanyaan Bu. yang pertama. Amati dan ceritakan gambar di samping. Ada yang tahu? Atau Saya- ada yang ingin menceritakan? Saya, Baik, Bu. Nak Mutiara, silahkan. Pada gambar di samping menceritakan tentang kedua anak yang jujur. Anak laki-laki yang ingin mengembalikan pulpen yang ditemukan, sedangkan anak perempuan berkata jujur bahwa pulpen tersebut bukan miliknya. Bagus. Tepuk tangan untuk Nak Mutiara. Nah, selanjutnya ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Nah, ada yang tahu? Rohmi, Bu, mau jawab. Baik, Narohmiati dipersilahkan untuk menjawab. Ya, jadi langkah yang saya lakukan yaitu mencari pemilik barang tersebut untuk dikembalikan. Bagus. Jadi, yang dapat kita simpulkan pada latihan kali ini adalah kita harus tetap belajar, bersikap jujur, dan jika kita menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada soal, insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Sudah tahu cara mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, kita isi bersama-sama ya. Baik, Bu. Pernyataan yang pertama, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Nah, ingin Ibu tanyakan pertanyaan yang pertama ini kepada Mutiara. Apakah Nak Mutiara selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan teman? Ya. Ya, Ya, Bu. berarti kita mencentang di kolom. Ya. Ya, bagus. Lalu pernyataan yang kedua, aku yakin anak jujur akan beruntung. Nah, sekarang Ibu tanya, Nak Rohmiati. Iya, Bu. Iya, jadi kita centang di kolom. Ya. Iya. Pernyataan yang ketiga, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Ini termasuk di kolom. Ya. Ya, bagus. Lalu pernyataan yang keempat, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman.
Yakin atau tidak? Ya. Ya. Iya, baiklah yang terakhir. 5. Aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Coba di sini siapa yang bisa mengisinya? Ya. Bagus sekali Nak Mutiara ya. Sangat bagus sekali. Sepertinya Nak Mutiara dan Nak Romiati sudah mengerti. Baiklah selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu sikap jujur adalah sikap yang terpuji yang selalu harus dilaksanakan oleh semua orang dari sejak kecil. Nah, orang yang selalu bersikap jujur akan selalu beruntung. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu berikan tugas buka halaman 32. Sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, kerjakan latihan di situ ya anak-anak Ibu, kerjakan di buku latihan. Mengerti? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Baik, kalau memang tidak bisa mengerjakan sendiri bisa minta tolong kepada kakaknya atau ibunya atau ayahnya ya. Baiklah, jangan lupa dikerjakan, belajar, dan terus berusaha ya anak-anak Ibu. Soal yang Ibu berikan minggu depan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kesimpulan? Tidak? Rohmi, Bu, mau ngasih kesimpulan. Baik, silakan Nak Romiati. Jadi kesimpulannya kita harus mencerminkan perbuatan dari suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana memiliki sikap jujur. Dengan ini kita akan mendapatkan banyak teman, disayang Allah, disayang orang tua, dan disayang oleh guru. Bagus, silakan tepuk tangan. Untuk anak-anak Ibu pada hari ini sangat bagus sekali sudah memahami materi. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu agar pulang kita, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Silakan pulang ya anak-anak Ibu, hati-hati di jalan. Iya, Bu.